Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 4. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan grafika komputer pada virtual reality di bidang transportasi. Kelompok 4 beranggotakan yaitu Dwi Kinugroho, Endah Putri, Helen Mandasari, dan saya sendiri Muhammad Rifki Maulana. Virtual reality adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya ditiru atau benar-benar suatu lingkungan hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realitasnya maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui penampilan stereoskopik. Tapi beberapa simulasi mengikutsertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau handphone. Sejarah virtual reality dimulai pada 1938, yaitu di mana pertama kali diciptakannya stereoskop yang diciptakan oleh Charles Wheatstone yang kemudian dipatenkan pada 1839. Lalu sejarah virtual reality dimulai lagi pada tahun 1892. Tahun tersebut merupakan tahun di mana ditemukannya Link Trainer oleh Edward Link yang berfungsi sebagai simulator penerbangan komersial bertenaga mekanis. Alat tersebut digunakan selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 500 pilot. Kemudian pada tahun 1956, Martin Helig yang dijuluki Father of Virtual menetapkan sebuah peralatan mekanis teater yang diberi nama Sensorama. Dan pada sensorama ini di mana berbagai penglihatan, penciuman, pendengaran, serta sentuhan dapat dirasakan pada film pendek ini. Kemudian pada 1968, The Sword of Damocles ditemukan oleh Ivan Sutherland dan Bob Spurlock. Dan setelah itu virtual reality berkembang sangat pesat, di mana dimulai adanya Sega, kemudian kacamata VR yang dimana kita sudah bisa melihat seperti di asli atau realita sebenarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Endah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rifki. Saya akan menjelaskan penggunaan atau penerapan VR dalam bidang transportasi. Yang pertama adalah penggunaan VR dalam simulasi pesawat terbang. Penggunaan VR ini sangat membantu sekali dalam dunia penerbangan. Karena pada saat pelatihan, para pilot hanya menggunakan perangkat elektronik dengan ruang konsol kendali dengan layar besar untuk memproyeksikan keadaan nyata. Pembelajaran penerbangan yang dilakukan para pilot ini menjadi lebih efektif, dan dampak yang dapat dirasakan adalah tentunya lebih safety ya untuk para pilot yang masih dalam masa pelatihan. Selain itu, keuntungan tersendiri bagi perusahaan penerbangan adalah menghemat biaya pelatihan, karena dalam menggunakan virtual reality ini pelatihan dilakukan hanya di dalam ruangan. Sedangkan jika pelatihan dilakukan secara langsung atau secara nyata, tentunya akan menghabiskan banyak aftur, di mana bahan bakar pesawat itu cukup mahal ya. Baik, penggunaan atau penerapan virtual reality di bidang transportasi yang kedua adalah simulasi perkapalan. Nah, yang kita bahas di sini adalah kapal laut
di mana kapal laut itu juga ada simulasinya. VR ini sangat bermanfaat bagi pelatihan para pelaut karena seperti yang kita ketahui, kapal merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan yang paling tinggi. Dengan virtual reality ini, para pelaut yang sedang belajar dapat mengetahui pengoperasian dan tampilan serta prosedur yang ada di dalam kapal laut tersebut dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika berada di tengah laut. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan. Ya, selamat malam semuanya. Di sini saya Dwiki Nugroho akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu mengenai virtual reality. Di mana piranti virtual reality membutuhkan beberapa tool di dalam khusus seperti layar komputer atau screen untuk menampilkan lingkungan, kemudian ada pengeras suara atau speaker untuk menerima informasi pendengaran, kemudian ada pelacak atau tracker yaitu untuk memonitor gerakan kepala user tersebut, sarung tangan atau glove untuk menangkap pergerakan tangan dan mengirimkan informasi kepada sistem. Kemudian ada alat bantu jalan atau walker, di mana fungsinya untuk memantau gerakan kaki kita untuk melangkah. Kemudian anatomi perangkat virtual reality atau VR itu ada beberapa anatominya, di mana yang pertama kita ada display atau HD display, kemudian ada cover, ada sponge dan foam padding, kemudian ada lensa, ada dial dan papan sirkuit. Display atau HD display ini yang berfungsi untuk menampilkan gambar yang dimana gambar tersebut merupakan gambar dengan kualitas terbaik atau kualitas terbaik. Kemudian ada cover, di mana cover ini yang melindungi si alat virtual reality atau VR-nya. Kemudian ada lensa, di sini ada lensa, yaitu di mana lensa ini yang menjadi peran utama atau peran penyambung antara VR dengan sistem untuk si user dapat melihat lingkungannya. Kemudian ada dial atau papan sirkuit atau circuit board, di mana circuit board ini merupakan seperti PCB atau yang bisa kita sebut sebagai papan untuk menaruh komponen utama dalam alat virtual reality. Itu merupakan anatomi perangkat virtual reality. Terima kasih. Kelebihan dari virtual reality. 1. Menghemat biaya pelatihan pilot atau nahkoda jika pelatihan dilakukan secara langsung. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan. Yang ketiga, dapat dilakukan kapan saja tanpa terhambat oleh cuaca. Yang keempat, lebih efektif dan lebih efisien. Adapun kekurangan dari virtual reality, orang mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran grafika komputer sangat besar dalam perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Namun, pada setiap kemudahan yang kita dapatkan, tentu saja ada beberapa dampak negatif yang perlu kita perhatikan agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Demikian akhir dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.